kameranya awal dari pertemuan di pagi hari ini pada mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yang sudah menceritakan tentang heating. Jadi fungsi heating itu sebagai media yang berfungsi untuk melakukan transfer panas. Kemudian di bagian selanjutnya, heating ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali modelnya. Nah, pada bagian ini, nah, heating ini merupakan uh, media yang digunakan ya untuk melakukan perpindahan panas. Permukaannya bisa saja berbentuk yang kemarin ada sirip, sirip atau sama saja dengan nama pin ya. Permukaan sirip atau berbentuk pin digunakan untuk meningkatkan laju perpindahan panas dengan cara melakukan atau memperluas permukaan yang berkontak langsung dengan fluida pendingin. Fluida pendinginnya bisa menggunakan udara. Kemudian sirip ini banyak dipakai dalam berbagai aplikasi. Kalau di mechanical engineering itu ya ada yang menggunakan di heat exchanger, kemudian radiator, bahkan di pendingin perangkat elektronik ya, seperti komputer atau CPU. Ini menggunakan model-model heating. Ini yang sudah kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu di bagian berikutnya, kita akan ceritakan bagaimana memaksimalkan ya, tujuannya dari heating ini berfungsi untuk memaksimalkan transfer panas dengan melakukan atau melalui ada namanya rekayasa geometri. Nah, geometrinya ini yang direkayasa. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik melakukan skripsi atau tugas akhir, bisa saja merekayasa bentuk shifting dari yang bentuknya sederhana, lurus ya, yang siripnya hanya lurus. Tetapi setelah direkayasa, ini ternyata memberikan efek transfer panas yang berbeda. Jadi efek transfer panasnya mengalami perbedaan. Nah, di bagian ini yang perlu dipahami bagaimana melakukan rekayasanya, karena sebagai media pendinginnya ini kan berhubungan dengan fluida yang mengalir. Jadi nanti ini harus dilakukan kajian cara bisa menggunakan numerik dengan simulasi CFD, computational fluid dynamics. Nanti bisa dilihat distribusi suhu, kemudian penurunan tekanan, nanti bisa dipahami bagaimana rekayasa itu terjadi. Oke, lalu yang berikutnya, ini merupakan ilustrasi ya. Di sebelah kiri, ini sebelah kiri, dan ini sebelah kanan. Di sebelah kiri ini media pendinginnya menggunakan namanya aktif kontrol. Aktif kontrol kenapa aktif? Karena ada yang berputar. Yang berputarnya apa? Yang berputarnya adalah blower. Jadi blower ini bisa diatur putarannya, misalkan dengan kecepatan 1000 rpm putarannya. Jadi dia akan menghisap udara panas yang keluar dari bawah, ini akan dibuang ke lingkungan. Kemudian misalnya diturunkan menjadi 500 rpm, nah, itu nanti akan berpengaruh. Itu adalah bagian dari, kalau dikatakan ini aktif kontrol. Oke, aktif kontrol, dan ini yang sebelah kanannya ini merupakan pasif
kontrol atau kontrol pasif. Kenapa dikatakan pasif? Ya karena sudah fix, sudah diam. Artinya ya si sirip ini atau fin ini tidak bisa diturunkan atau bertambah atau misalnya dibelokkan, dilengkungkan ya. Jadi dia sudah dalam kondisi yang uh, statis, kondisi yang pasif. Nah, ini adalah perbedaannya. Aktif kontrol dan pasif kontrol. Lalu yang jadi pertanyaan, desain heating adalah merupakan seni bagaimana menyeimbangkan perpindahan kondisi di dalam logam supaya penyerapan panas tersebut bisa didistribusikan secara konveksi ya di bagian permukaan heatingnya, di bagian permukaan ini ya, permukaan fin atau sirip. Nah, inilah yang menjadi uh, kajiannya, topiknya. Misalnya ini kan diletakkan seperti ini ya. Lalu kalau misalnya ini peletakannya jajar. Nah, ini bagaimana pengaruhnya? Pasti ada distribusi pengaruh terhadap suhu. Begitu juga dengan ini. Kalau yang ini, aktif kontrol ini ya, ini kan yang dia bisa mengikuti putaran ya. Misalnya putarannya dipercepat, dipertinggi 1000 km 1000 rpm, kemudian 500 rpm, lalu 200 rpm ya pasti akan mengalami penurunan. Lalu apa saja yang bisa dimodifikasi dalam kondisi antara aktif kontrol dan pasif kontrol? Untuk aktif kontrol bisa saja nanti melakukan kajian bentuk bilahnya atau bentuk blade yang dipergunakan. Itu adalah bagian-bagian yang nantinya ya bisa menjadi bahan riset untuk penelitian yang akan dikerjakan. Kemudian sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suara stabil ya, bisa jelas terdengar di virtual Zoom-nya. Halo? Stabil Pak, stabil. Oke. Stabil Pak. Oke, kemudian bagian selanjutnya, mengapa menggunakan sirip atau menggunakan pin? Menggunakan sirip atau menggunakan pin ini, yang pertama dalam beberapa kasus, laju perpindahan panas dibatasi oleh permukaan yang kecil. Permukaan kecil ya, permukaan kecil itu artinya kalau misalnya ini diilustrasikan sebagai sumber panas yang bersumber dari prosesor, katakanlah seperti itu, dari piranti elektronik, ini kan kecil. Nah, ketika ininya kecil, baru nanti dilakukan perluasan permukaan. Oke, kita lanjut lagi ya di bagian ini. Mengapa menggunakan sirip dalam kasus? Ya karena permukaannya kecil. Nah, permukaan yang bersentuhan dengan sumber panas ini kan kecil space-nya, luasnya. Sehingga dengan diperluas dengan menambahkan sirip ya, sirip ini kan sirip. Nah, ini sirip, ini juga sirip, menjadikan luas permukaannya bertambah sehingga perpindahan panas bisa lebih cepat ya jika dibandingkan dengan permukaan yang kecil. Dengan menambahkan sirip pin, luas permukaan efektif bertambah sehingga memungkinkan lebih banyak panas yang bisa dilakukan pertukaran atau dilepaskan ke lingkungan. Lalu sirip bekerja dengan cara memperluas area antara benda padat dan fluida di sekitarnya. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa terbayang ya bagaimana prinsip dasar dari shifting ini tujuannya adalah untuk mendistribusikan panas ke lingkungan. Nah, ini ada konfigurasi dasar ya dari ilustrasi di gambar.
konfigurasi dasar, ada namanya penamaannya itu strike pin atau yang biasa dikenal dengan sirip lurus, ya sesuai dengan namanya ya. Lurus artinya seperti ini, lurus, lurus. Kemudian annular pin, annular pin, sirip melingkar, ini melingkar. Nah, di sini kan ada lingkaran. Di siripnya sirip melingkar. Melingkari permukaan. Sangat ideal untuk mendinginkan tabung lidah kondensor atau blok mesin cleaner. Jadi model yang seperti ini efektif. Lalu ada pin-pin yang bentuknya seperti jarum, yang dikatakan seperti jarum ya kecil ya, seperti ini. Bentuk silinder, silindris ya, memanjang mengoptimalkan adanya aliran turbulensi yang kita pahami ya, sudah di minggu sebelumnya kan sudah diceritakan. Untuk perpindahan panas yang diinginkan supaya bisa mengalirkan aliran turbulensi. Kenapa turbulensi? Karena dengan turbulensi ini proses pencampuran panasnya itu akan lebih cepat, dan ketika dibuang ke atau tertarik ke lingkungan atau terbuang ke lingkungan ini akan menjadi lebih maksimal jika dibandingkan dengan aliran laminar flow, aliran yang stabil. Sirip lurus, sirip melingkar, dan sirip bentuk jarum ini merupakan tiga konfigurasi dasar. Tetapi nanti dari konfigurasi dasar ini bisa saja dikombinasikan dalam bentuk yang lainnya. Oke, lalu yang selanjutnya, faktor apa saja yang menjadi penentu untuk pemilihan bentuk sirip? Yang pertama itu kita harus memperkirakan atau harus mengetahui terlebih dahulu luas permukaan efektif, artinya semakin luas, besar permukaan, semakin banyak panas yang dilepaskan. Kemudian harus mengetahui, ini juga penting karena perpindahan panas secara menggunakan shifting ini terjadi dengan cara konduksi dan konveksi. Nah, ketika melakukan perpindahan konveksi ini, dipastikan ini harus aliran udaranya lancar agar bisa terjadi konveksi aliran yang secara efektif. Kemudian manufaktur dan biaya ini juga menjadi pertimbangan. Kalau misalnya bentuknya terlalu kompleks dan sulit, sedangkan peralatan yang diinginkan tidak terlalu membutuhkan distribusi panas yang ini yang lebih maksimal atau optimal cukup tinggi, ya cukup hanya menggunakan manufaktur yang simple, manufaktur yang sederhana, sehingga berhubungan dengan cost atau biaya yang dikeluarkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada bagian ini. Kemudian bobot dan ukuran. Bobot dan ukuran penting terutama untuk aplikasi portable atau ruang terbatas. Untuk aplikasi portable atau ruang terbatas. Lalu kondisi operasi. Kondisi operasi, apakah menggunakan pendingin secara natural, natural convection, atau forced convection. Nah, kalau natural convection ini yang tadi dikatakan sebagai kontrol pasif, sedangkan yang forced convection ini adalah kontrol aktif. Ada kontrol pasif dan ada kontrol aktif. Oke, lalu yang berikutnya untuk bentuk sirip. Nah, ini ada bentuk sirip yang tadi diceritakan. Siripnya seperti ini, ilustrasi bentuknya. Ada yang seperti ini ya. Ini merupakan sirip nih. Ini sirip. Kemudian
bentuk sirip itu dinamakan rectangular fin ya, karena berbentuk namanya apa? Ini kalau digambar rectangular fin itu ya bentuknya persegi ya. Kalau ditarik ini tarik dari sini harus ya lurus. Nah, ini kan berbentuk rektangular. Ini yang dinamakan dengan rectangular fin. Jadi bentuk siripnya seperti itu. Kemudian kelebihannya, apa kelebihan dari bentuk yang didapat dari model seperti ini? Mudah untuk dibuat ya, mudah ya kalau menggunakan mesin bubut atau menggunakan toolsnya, mesin sederhana ini sudah mudah untuk dibuat dengan luas permukaan yang cukup besar. Ini kan bertambah ya, cukup besar. Kekurangannya, aliran udara bisa terhambat jika jarak antar sirip terlalu rapat. Nah, ini yang menjadi eh, perhitungan atau perlu mengetahui jaraknya. Kalau misalnya terlalu space kecilnya terlalu eh, sempit atau terlalu pendek ya, jaraknya, nanti akan berpengaruh terhadap jarak antar sirip yang terlalu rapat. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Lalu yang ini pin-pin atau yang berbentuk jarum tadi ya. Kelebihannya permukaan tinggi dalam volume kecil. Permukaannya tinggi, ini kan tinggi ya. Permukaan tinggi dalam volume kecil. Aliran multidireksional. Kemudian kekurangannya produksi lebih kompleks. Tekanan drop udara lebih tinggi. Tekanan drop udara lebih tinggi. Itu adalah kelebihan dan kekurangan ketika model shifting ini dipergunakan ya, model bentuk pin atau bentuk siripnya itu dipergunakan. Lalu ada lagi yang modelnya anular. Nah, anular ini berbentuknya seperti ini. Silindris ya, melingkar ya. Ini seperti piringan silinder melingkar. Kelebihannya cocok untuk pipa silinder, distribusi suhu bisa merata. Kekurangannya terbatas untuk pada aplikasi tertentu. Jadi kalau misalnya ini diletakkan pada perangkat elektronik ya seperti komputer, untuk prosesornya di atas, ini kan akan sulit untuk meletakkannya. Nah, jadi terbatas pada aplikasi tertentu ya, aplikasi tertentunya ya biasanya aplikasi juga yang berbentuk atau peralatan yang berbentuk silinder ya. Seperti apa contohnya? Misalnya di heat exchanger ini akan lebih ideal untuk model sirip pin berbentuk tersebut. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini banyak sekali ya modelnya. Ada yang bentuknya seperti ini, A, B, ada berbentuk C, bentuk D, E, F, A, B, C, D, E, F. Bentuknya seperti itu. Kemudian bentuk sirip wavy or corrugated pin. Kelebihan meningkatkan turbulen hingga meningkatkan perpindahan panas. Kekurangannya tekanan drop bisa saja mengalami peningkatan dan ada dalam hal ini untuk proses manufakturnya lebih rumit ya jika dibandingkan model yang sebelumnya. Nah, ini yang nilai plus minus dari bentuk shifting yang dibuat.
Oke, lalu bagaimana untuk analisis efektivitas heating untuk pendinginan dengan aliran udara? Force convection, berarti kalau ada kata force, di sini ada kata force, berarti nanti di atas sini, di atas heating ini atau di samping heating ini, seringkali ditambahkan kipas, diletakkan di atas atau diletakkan di samping. Pin-pin ini sering dianggap paling efektif karena memiliki luas permukaan besar per unit volume. Aliran udara dapat melewati di antara pin secara multidireksional, kemudian meningkatkan turbulensi sehingga mempercepat perpindahan panas. Nah, ini adalah pendingin dengan aliran udara dengan menambahkan force ya, force convection. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang didiskusikan untuk gambaran mengenai heating yang dipergunakan? Cukup mudah ya dipahami atau dicermati seperti apa heating tersebut. Lalu suaranya bisa tetap stabil ya, terdengar di virtual zoom-nya. Dengar, Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini merupakan ilustrasi ya, penjelasan bagaimana hubungan antara namanya konduksi dengan konveksi. Nah, di bagian ini, pada bagian ini ilustrasinya ya. Di sini kan terjadi perpindahan panas secara konduksi ya. Di sini kan ada konduksinya. Kemudian ya biar ada perbedaan garisnya. Oke. Warna merah itu konduksi, lalu yang ini secara konveksi karena panas bersentuhan dengan udara. Nah, yang ada di sekelilingnya atau yang ada di sampingnya. Ini adalah perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Kemudian kalau yang terjadi di dalam batang atau di dalam pin ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, kenyataan termal ujung sirip selalu dingin dari dasarnya. Konveksi membuang panas di sepanjang perjalanan menuju ujung yang bisa dikatakan ya tidak pernah bisa dikatakan efisiensi dari apa shifting itu bisa dikatakan ini shifting dikatakan efisiensi 100% tidak karena pasti ada keterbatasan nilai efisiensi yang didapatkan. Jadi harus tidak mengatakan misalnya oh shifting yang dibuat ini efisiensinya pasti 100% itu hal yang tidak ya karena di sepanjang perjalanan menuju ujung efisiensi ini tidak akan pernah bisa berjalan 100%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya banyak hal ya. Pertama, ini kan siripnya kan banyak ya nanti di jumlahnya, ya pasti nanti akan berpengaruh terhadap distribusi aliran udara yang melakukan sirkulasi. Nah, itu yang menjadikan efisiensinya tidak akan pernah bisa mencapai 100%. Kemudian panjang itu ya L-nya dan ketebalan, ini T ke atas ketebalan. Area luas permukaan menguntungkan konveksi permukaan, tetapi ketebalan padat dibutuhkan agar panas konduksi mampu mencapai ujung. Jadi proses eh, ketebalannya juga dibutuhkan supaya panas ini bisa mencapai ke ujungnya. Kemudian yang ketiga, material heating harus memiliki konduktivitas termal tinggi. Sebagai contoh, material sebagai contoh ya, ini sebagai ilustrasinya, konduktivitas termal tinggi itu di material tembaga atau aluminium agar suhu merata dari dasar hingga ujung. Jadi pada saat sudah terjadi perpindahan panas secara konduksi ini, distribusinya bisa dikatakan merata pada waktu yang sudah
dikatakan steady state. Jadi ketika steady state, maka distribusinya merata, sehingga nanti akan dialirkan atau dibuang panas ke lingkungan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah melakukan manipulasi aliran. Nah, ini yang sebagai ilustrasi sederhana. Yang pertama, ini ada aliran yang dikatakan laminar, ya plat datar namanya. Ini shifting juga, tapi shifting plat datar. Plat datar, resistansi fluida rendah, tetapi lapisan batas insulasi termal menebal di sepanjang sirip. Nah, jadi di bagian ini kan aliran udaranya hanya mengalir begitu aja. Sedangkan lapisan batas insulasi termal menebal di sepanjang sirip. Siripnya kan hanya satu ini, hanya berupa plat aja. Kemudian yang turbulen, ini turbulensi memaksa udara muter atau berbelok-belok atau melakukan sirkulasi. Memaksa udara berbelok meningkatkan, nah di bagian sini ada namanya meningkatkan koefisien konveksi. Jadi pada saat si udaranya muter atau terjadinya vorticity, vortex ya. Kalau di sini kan tidak terjadi vortex karena alirannya lurus saja. Sedangkan di sini ada terjadi vorticity atau pusaran. Meningkatkan koefisien konveksi tanpa lonjakan tekanan yang ekstrim. Ini yang didapatkan pada model yang bergelombang. Lalu bagaimana dengan model yang interrupted ya atau terputus ya, ini kalau misalnya ini kan tersambung ya, kalau ini dilanjutkan. Nah, di bagian ini ada dibuat yang space yang dihilangkan. Ini namanya bagian yang terputus. Nah, pada bagian yang terputus ini secara konstan memperbarui aliran dengan menabrak dinding baru, performa thermal maksimal. Dengan menabrak dinding baru untuk performa thermal maksimal. Nah, itulah gambarannya bagaimana memanipulasi aliran udara ketika membuat shifting. Jadi pada saat melakukan desain ini ya kita harus tahu nanti dampaknya seperti apa ketika dibuat bergelombang dengan yang seperti ini. Lalu alirannya, apakah aliran udaranya stabil atau mengalami penurunan, ini yang perlu dipahami ya, atau dikaji atau dilihat seperti apa hasilnya. Lalu bagian yang berikutnya ada lagi yang modelnya seperti ini, model sisi tirai ya. Jadi masuk dari misalnya atau dari sini ya, masuk dari depan atau dari sinilah, misalkan dari sini naik kemudian ke atas, naik turun ke atas, atau dari arah sini masuk ke sini, atau ada juga yang udara yang masuk ke bawah. Jadi seperti kisi-kisi itu rongga-rongga ya, rongga-rongga yang dibuat. Logam dipotong bertingkat, standar industri ini digunakan untuk radiator karena memberikan performa compact ya, tertinggi di ruang tipis. Lalu ada lagi yang bentuknya plang-pling. Kalau diperhatikan ini kan peletakannya tidak sama ya, tidak sejajar. Ini ada yang di sini, ini ada yang di sini, artinya diletakkan secara plang-pling, tidak tidak sejajar dengan yang lain. Blok persegi panjang digeser zigzag, rasio luas permukaan terhadap volume sangat padat.
Efisiensi konveksi meledak karena lapisan batas dipotong terus-menerus. Ini umumnya digunakan di industri aerospace. Nah, untuk model yang ini model ini ya, yang satu, model kecil yang kedua, geometrinya ini bisa menimbulkan atau rawan clocking. Apa yang dimaksud dengan clocking? Clocking ini menghasilkan pressure drop, penurunan tekanan ekstrim, dan hanya cocok untuk aliran fluida bersih. Nah, ini yang perlu perhatian lagi. Jadi kalau aliran fluidanya bersih itu kan ketika udara mengalir ya, di bagian ini, udara itu kan mengalir tidak hanya udara saja, ada partikel-partikel yang mengalir. Nah, ketika bentuknya rumit, ini dikhawatirkan atau dia bukan dikhawatirkan, bisa menimbulkan partikel udara yang bertiup. Bersamaan itu ada debu atau partikel yang menempel di sini. Geometri ini menghasilkan pressure drop ekstrim dan cocok untuk aliran udara bersih. Jadi dikatakan di bagian ini di highlight ya, untuk aliran fluida bersih tanpa partikel. Aliran fluida bersih tanpa partikel. Itu yang perlu dilakukan, dipahami. Oke, sampai sini cukup mudah ya, cukup jelas untuk dipahami seperti apa shifting itu. Kemudian, nah ini ada penjelasannya, dibentuk dalam bentuk tabel ya, yang model tadi ada plane fin, wavy fin, offset strip fin, low fret fin. Ini nilai heat transfer rate-nya, kemudian ini untuk pressure drop, lalu di bagian ini biaya dan aplikasi yang dipergunakan, biaya dan aplikasi pendinginan kipas, kemudian yang ini sedang, mahal, dan ini sedang tapi digunakan untuk aplikasi di bidang otomotif. Oke, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya ada penjelasan mengenai ada kata eksternal dan internal ya. Di bagian ini ada kata eksternal, ini eksternal dan internal. Apa yang dimaksud dengan eksternal? Eksternal itu aliran fluidanya mengalir di luar. Jadi dia mengalirnya di keliling ini. Dan terus dia akan mengalir di sini ya, mengikuti bentuknya. Kemudian ada aliran internal. Nah, aliran internal yang ini adalah aliran yang berada di dalamnya. Ini ada aliran fluida yang mengalir di dalam. Ini aliran internal. Sama halnya juga dengan yang ini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah aliran internal. Ini aliran internal dan di bagian ini yang keluar atau yang berada di samping udara yang mengalir atau tidak yang mengalir itu adalah aliran eksternal. Yang bisa dipahami bahwa pada kondisi seperti ini sisi gas memiliki koefisien panas jauh lebih rendah, ya, jauh lebih rendah dari cairan, sehingga perlu menambahkan sirip hanya pada sisi gasnya. Nah, artinya ketika ini didesain, idealnya yang di bagian berbentuk sirip ini adalah fluida yang melaluinya adalah fluida gas. Sedangkan yang ada di dalam ini ya, di dalam
silinder atau pipa ini adalah fluida cairnya. Nah, itu merupakan hukum kesetimbangan. Kenapa seperti itu? Karena koefisien panas atau nilai koefisien panas H jauh lebih rendah dari cairan. Jadi sehingga perlu menambahkan sirip. Dan sirip itu hanya berada pada sisi gas. Jadi fluida yang digunakan itu adalah fluida gas untuk bagian luarnya udara, sedangkan di bagian dalamnya menggunakan cairan. Bukan dibalik ya, misalnya di dalamnya gas panas, tetapi di luarnya itu adalah ini apa cairan atau liquid. Nah, bagusnya adalah yang dipasang atau pada saat melakukan instalasinya itu di luarnya itu udara yang mengalir, tapi yang di dalamnya itu adalah fluida cairan. Oke, yang berikutnya analisis efektivitas heating untuk pendinginan secara natural convection, atau dalam hal ini kita sebagai ambil contoh ya. Rectangular fin dengan jarak antar sirip optimal biasanya lebih baik karena memungkinkan, pertama ya, karena memungkinkan aliran udara naik secara bebas di antara sirip, lebih sederhana dan ekonomis. Ini yang model rectangular fin ya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian material. Nah, peran material fin ini berperan sekali. Peran material atau sirip material fin sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya ada material yang bahan dari aluminium dengan misalnya tembaga, atau misalnya komposit campuran ya. Ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan heating dalam hal mengantarkan dan melepaskan panas ke lingkungan. Jadi pada saat pemilihan material ini harus mempertimbangkan, yang pertama harus mempertimbangkan konduktivitas thermal conductivity-nya, konduktivitas thermal atau thermal conductivity, bobot density itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya heatingnya terlalu berat, sedangkan objek yang mau didinginkan itu tidak mampu menahan bobot heating yang dipasang, ya nanti akan berpengaruh terhadap material yang dipasang heating. Jadi terlalu besar bobotnya, ya bisa juga menimbulkan kerusakan. Bukan rusak karena panas tidak terdistribusi atau terbuang, tapi karena berat dari heating tersebut. Terlalu berat, misalnya di heatingnya beratnya sampai 30 kg beratnya kalau ditimbang. Lalu di heating ini diletakkan di atas prosesor komputer yang hanya mampu menahan beban tidak terlalu berat. Ya nanti akan berpengaruh terhadap tekanan yang diterima oleh prosesor tersebut. Jadi prosesornya bisa saja mengalami kerusakan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Berapa beratnya bobot dari heating, konduktivitas thermal. Kemudian ini juga penting, kemudahan manufaktur. Ini juga harus dipertimbangkan juga manufakturnya seberapa komplekskah. Lalu biaya produksi juga harus diperhitungkan. Kemudian ketahanan korosi dan mekanik ini juga harus diketahui. Ketahanan korosi dan mekanik itu juga harus diketahui. Nah, poin ini merupakan poin yang paling penting ya pada saat membuat pin. Yang pertama, konduktivitas thermal harus tahu. Jadi intinya semakin tinggi konduktivitas thermal yang digunakan, maka heating material pin tersebut akan semakin bagus. Lalu bobotnya usahakan yang ringan. Lalu yang ketiga, manufakturnya bisa dilakukan mudah. 4, biaya produksi tercukupi atau bisa dipenuhi. Kemudian yang kelima, ini kelima ya,
tahan terhadap korosi. Korosi itu apa? Korosi itu artinya eh, pengikitan ya, atau korosi karena ada fluida yang mengalir, terkikis, mengalami kerusakan, bisa menimbulkan perubahan bentuk atau menyebabkan timbulnya karat dan lain sebagainya. Ini adalah ketahanan terhadap korosi. Kemudian kekuatan secara mekanik juga perlu apa, diperhitungkan. Apakah material dari shifting ini tidak mudah gampang lumer atau meleleh atau bahkan mengalami perubahan bentuk, atau misalnya karena menerima tekanan dia shiftingnya, siripnya semestinya lurus tegak, tapi karena ada eh, ditambahkan fan atau force convection sehingga yang semestinya berdiri tegak kemudian eh, siripnya tidak bisa dipasang secara vertikal. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, lalu yang berikutnya sebagai contoh ini adalah aluminium. Material umum aluminium paling banyak digunakan untuk pin karena konduktivitas thermal cukup tinggi, ringan, harga relatif terjangkau, mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk sirip, lalu dapat diberi lapisan anodisasi dan tahan terhadap korosi. Kemudian material yang lain sebagai contoh, materialnya tembaga ya. Tembaga ini memiliki konduktivitas thermal ya, diperkirakan ya 385 nilainya konduktivitas thermal. Lalu nilai yang lain, tetapi beratnya jauh lebih besar. Nah, di sini ada kata berat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan aluminium. Nah, itu yang perlu diperhitungkan atau diperkirakan. Ini pakai heatsink-nya terlalu berat, tapi alat yang dipergunakan ini misalnya untuk perangkat portable itu artinya yang bisa dipindah-pindahkan dengan mudah, terlalu berat untuk dibawa. Nah, ini yang menjadikan bahwa aluminiumnya kurang baik atau kurang sesuai ya, walaupun nilai konduktivitas thermalnya tinggi. Jadi harus mempertimbangkan kalau misalnya terlalu berat, ya harus dicari yang lain ya, walaupun si thermal konduktivitasnya rendah. Nah, itu yang mencari kesesuaian. Dalam hal ini ya harus bisa melakukan nge-match ya. Ininya sesuai, konduktivitasnya thermal sesuai, bobotnya juga jangan terlalu berat. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya di bagian berikutnya baja. Nah, baja ini konduktivitasnya ternyata lebih kecil ya. Range-nya sekitar 40 sampai 60 sehingga kurang efisien sebagai bahan pin. Biasanya tidak digunakan sebagai bahan utama pin kecuali ada kebutuhan khusus seperti, nah ini adalah untuk menahan kekuatan mekanik tinggi. Jadi ada impact atau kekuatan mekanik yang tinggi, itu yang perlu dilakukan atau perlu tahankan. Jadi harus dilakukan seperti itu. Kemudian perpindahan panas dari fin ke lingkungan sangat dipengaruhi oleh aliran fluida, biasanya udara atau cairan pendingin yang melewati permukaan fin tersebut. Natural convection, forced convection, itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus memperhatikan pengaruh aliran fluidanya. Apakah aliran fluida yang diberikan pada sistem ini secara konveksi, natural convection, atau secara forced convection. Nah, ini jika di mapping yang tadi dipetakan berbagai macam bentuk shifting ya. Jika ini kan tarik hubungan antara biaya, ini kan garis biaya dan kompleksitas pembuatan.
Kemudian ini yang vertikalnya itu adalah kepadatan area permukaan, keseimbangan performa, HVAC, kemudian otomotif. Ini untuk otomotif ya, kalau misalnya udah berbentuknya seperti ini. Lalu yang bentuknya sederhana ini digunakan untuk yang lingkungan berdebu. Kenapa lingkungan berdebu menggunakan ini? Karena kalau misalnya bentuknya sederhana ini kan mudah untuk dibersihkan. Tinggal ya dilap aja atau disemprot dengan cairan pembersih debu, lalu dilap dengan mudah. Tapi kalau misalnya jika bentuknya sudah sedikit kompleks ya, agak rumit, bahkan ya dikatakan banyak sekali lekukan, ya sehingga ini kondisi model bentuk yang seperti ini tidak sesuai. Jadi harus dipetakan seperti apa penggunaannya. Jadi pada saat menggunakan shifting itu desainer atau engineer itu harus bisa memperhatikan atau memperkirakan seperti apa model shifting yang dibutuhkan. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan mengenai shifting? Ya, kalau tidak ada, saya akan memberikan case tadi ya, studi kasus di bagian ini yang temanya dari pembahasan tadi kita banyak menggunakan kata shifting. Nah, di bagian ini nanti tugasnya adalah melakukan atau membaca artikel. Ini saya sudah kumpulkan ya artikelnya di bagian ini. Nah, yang pertama ini artikelnya untuk tampilan share screen-nya terlihat ya di layar. Lihat Pak. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama ini judulnya Novel Passive Cooling Configuration. Itu pada photovoltaic, pada panel photovoltaic based on bioinspired shifting and nanoparticle enhanced PCM. Ini afiliasinya dari ada departemen ya mechanical engineering, jadi masih ada relevan dengan jurusan teknik mesin. Nah, nanti coba dibaca, dilihat, jadi kita lihat secara sederhana dulu ya di bagian ini. Nah, ini ada model shiftingnya. Model shiftingnya seperti ini. Tuh, ini bisa terlihat ya tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya, ini ada kata cerita natural convection study. Tadi kan sudah dibahas ya, ada kata natural convection. Ini natural convection study on the novel large scale vertical partial open duct. Jadi untuk shifting, saluran shifting yang terbuka. Kita lihat lagi di bagian ini. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini merupakan shiftingnya. Ini disimulasikan ya. Ini disimulasikan dengan CFD. Jadi shiftingnya seperti ini. Ini adalah shifting yang ini. Ini adalah shifting. Kemudian coba di bawah lagi. Oh, ini simulasi semua. Oke, ini adalah case tadinya ya, studi kasus yang menceritakan tentang shifting. Lalu yang ke selanjutnya, ini experimental and numerical study on turbulent. Tadi kita sudah on the turbulent natural, jadi ada kata turbulent, ada laminar flow, ada turbulent. Ini sama, di bagian ini menceritakan turbulent convection in a large scale vertical close. Kalau tadi open, ini close duct shifting. Dengan afiliasinya ini di mechanical engineering. Jadi kita lihat lagi seperti apa studi kasus ya, case study yang
pergunakan. Nah, di bagian ini sama ya, ini shifting. Kemudian ini shifting, tapi kalau yang kasus yang tadi dibuat open, yang ini open, sedangkan yang ini case-nya berupa close duct shifting. Oke, lalu bergeser yang sebelah, ke sebelahnya ini novel comparative analysis of heat transfer PCM based shifting yang terintegrate dengan logam, metal, foam under rectangular dan trapezoidal pulse heat flux. Jadi untuk meningkatkan perpindahan panas yang secara pulse itu secara fluktuatif. Jadi naik nanti panasnya itu akan terjadi secara fluktuatif. Kita coba cermati seperti apa desain model shiftingnya. Oke. Ini coba dia sepertinya menggunakan model simulasi ya. Simulasi menggunakan software konsol ya. Kalau tadi lihat ada tulisan konsol. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa di bagian ini adalah yang celah-celah ini merupakan bagian dari shifting ini. Kemudian bergeser lagi ke ini ada 6 artikel ya. Temperatur uniformity analysis of high concentrate photovoltaic arrangement using 4-quadrant thin and porous metal from foam shifting. Kita lihat gambarnya seperti apa model shifting yang digunakan. Nah, ternyata model shiftingnya ada yang bentuknya seperti ini, bentuk pin ya, bentuk jarum. Oke, nah jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ini optimasi of cylinder shifting. Silinder, jadi bentuk shiftingnya secara silinder. Nah, ini ada silinder, tetapi di bagian ini dikasih pin dengan jumlah berapa ini? Cukup banyak ya. Jadi seperti ini. Nah, ini shiftingnya. Lalu dari artikel ini bentuknya seperti ini, shiftingnya. Kemudian disimulasikan ini menggunakan CFD. Ini kalau udah tampilan seperti ini menggunakan CFD melakukan analisis tentang vektor kecepatan, kemudian ini menceritakan tentang temperatur contour of air temperatur ya, ini temperatur itu dilakukan simulasi. Oke, jadi nanti tugasnya seperti itu, melakukan review case tadi ya. Ada 6 artikel nanti yang saya kirimkan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Ini merupakan tugas mandiri, nanti di review artikelnya. Kemudian nanti untuk tugas yang sudah di artikel yang sudah di review itu nanti bisa dikumpulkan tugasnya di Google Classroom. Untuk materi yang tadi ada pertanyaan atau ada diskusi sebelum saya input? Kalau tidak ada, saya akan input absensi
kehadiran ya perkuliahan di hari ini. Ya, kalau tidak ada, saya akan input kehadiran perkuliahan supaya mempermudah absensi atau kehadirannya untuk bisa mengaktifkan kamera on cam-nya. Untuk mengaktifkan kamera on cam-nya, lalu di bagian selanjutnya, oke, ini yang kelas A ya, oke, ya. Yang pertama ya, di kelas A, perpindahan kalor dan massa, kelas A, ini eh, yang pertama ya, terlihat Adiaksa. Hadir, Pak. Oke, ada ya, Adiaksa. Kemudian Ahmad Muzaki Imanullah. Apakah ada? Ahmad Ahmad Muzaki. Ada nggak? Suaranya nggak terlihat, apa tidak terdengar suaranya? Oke, ini ada di kolom chat. Ini kenapa nih mic-nya? Nggak berfungsi ya mic-nya. Oke. Lalu Andika Wisnu Nugroho. Sekali lagi pengulangan untuk yang tiga ini ya. Andika Wisnu Nugroho. Oke, tidak ada di on mic, on cam maupun kolom chat Zoom-nya. Ariel Firmansyah. Ini suara saya bisa jelas terdengar ya? Untuk suara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke, Ariel Firmansyah ada? Tidak ada ya di on cam maupun on mic-nya. Arya Hadi Saputra. Hadir, Pak. Oke, baik. Kemudian Asifa Nur Wijaya. Hadir, Pak. Selanjutnya Azril Hakim. Hadir, Pak. Oke, lalu berikutnya Brahman Raka Aribowo. Hadir, Pak. Selanjutnya Danar Setio Nugroho. Hadir, Pak. Selanjutnya Diandra Ramadan Gunawan. Diandra Ramadan Gunawan. Diulangin ya, Diandra Ramadan Gunawan. Oke, tidak ada. Kemudian Dian Nur Febriansyah. Sekali lagi pengulangan, Dian Nur Febriansyah. Oke, tidak ada. Suaranya bisa jelas terdengar ya. Ini di bold ya, maksudnya namanya Enrico Wuriawan. Sekali lagi diulangi,
Enrico Wuriawan. Oke, tidak ada. Berarti Ilham Tibran Tamima Sudi. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Irfan Fauzi. Wan Fauzi hadir, Pak. Kemudian Lestari. Sekali lagi pengulangan ya. Untuk nama yang ini Lestari. Oke, tidak ada ya. Kemudian Muhammad Alaina Raihan. Sekali lagi diulangi, Muhammad Alaina Raihan. Tidak ada. Muhammad Arkan Abiyun. Hadir, Pak. Muhammad Kaisar Asadullah. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Fahrezi Azikra. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Galang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Ridho. Sekali lagi pengulangan, Muhammad Ridho. Oke, tidak ada. Lalu Muhammad Taufik Al-Afati. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Yofa Hidayat. Hadir, Pak. Selanjutnya Mulham Ahnaf Fauzan. Sekali lagi diulangin ya, Mulham Ahnaf Fauzan. Tidak ada ya. Lalu Nala Putra Segara. Tidak ada ya. Rahsan Kinan Malaika Manopo. Sekali lagi pengulangan, Rahsan Kaila Kinan Malaika Manopo. Oke, tidak ada. Rafli Haris Diansyah. Hadir, Pak. Kemudian Rifat Gusti Pratama Ramadan. Hadir, Pak. Selanjutnya Safi Zuhair. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Stefanus Pramudia Laksono. Hadir, Pak. Kemudian Tuah Kurnia Lesmana. Hadir, Pak. Selanjutnya Yul Erlan. Hadir, Pak. Lalu Zaki Pramudia Widianto. Zaki Pramudia Widianto. Tidak ada ya. Lalu Zidan Gazi Al-Farizi. Zidan tadi hadir, cuman ada kendala jaringan, Pak. Siapa? Pak. Zidan. Ada ya. Pak, izin, Pak. Diandra Ramadan hadir, Pak. Siapa namanya? Diandra Ramadan. Ramadan. Ini yang ini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Izin, Pak. Nala Putra Segara hadir, Pak. Gimana? Nala Putra. nama ini ya. Oke, semuanya sudah bisa terinput ya di bagian ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa di pertemuan 10 hari ini yang saya akan input untuk kelas A. Kemudian bergeser ke B, kelas B-nya. Nah, untuk kelas B-nya di bagian ini yang pertama Akbar Atayaraki. Hadir, Pak. Selanjutnya Aldi Raditya Adriansyah. Hadir, Pak. Kemudian Arya Nusantara. Sekali lagi ya, pengulangan ya. Arya Nusantara. Tidak ada ya. Lalu Atala Putra Maisa. Hadir, Pak. Oke, lalu berikutnya Bayu Aji Nugroho. Sekali lagi diulangin ya, Bayu Aji Nugroho. Oke, tidak ada. Kemudian Bramasta Siti Ayu New Fadri. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Damar
Iban Setiawan. Hadir, Pak. Selanjutnya David Suwandi, Hadir, Pak. Dimas Bahi, Hadir, Pak. Dwingga Irdi Prasetyo, Dwingga Irdi Prasetyo, Dwingga Irdi Prasetyo, oke, tidak ada. Faisal Srispuloh, Hadir, Pak. Falko Sagala, Hadir, Pak. Farel Dimas Abimanyu, Hadir, Pak. Fauzi Angga Pratama, Hadir Pak, Fauzi Pak. Franciscus Abril, Hadir, Pak. Gasan Fawaz Kamaludin, Hadir, Pak. Ibnu Ivan, Hadir, Pak. Justice Kefas, Hadir, Pak. M. Sihabudin Wijaya. Sekali lagi pengulangan ya. Muhammad M. Sihabudin ya. M. Sihabudin Wijaya. Tidak ada ya. Muat Taki, Hadir, Pak. Muhammad Aldito, Hadir Pak. Muhammad Deva Akila Anwar, Hadir Pak. Muhammad Irsad Atalah, sekali lagi pengulangan ya. Muhammad Irsyad Atalah. Oke, tidak ada on cam, on mic maupun di chat Zoom-nya. Muhammad Kevin Nevril. Hadir Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Raka Putra Sukmana. Hadir, Pak. Berikutnya Nafi Gibran Sulistyo. Tidak ada ya. Sekali lagi pengulangan ya. Nafi Gibran Sulistyo. Oke, tidak ada. Kemudian Nararya Sambu Abdiasa. Sekali lagi diulangin yang kedua. Naraya Sambu Abdiasa. Oke, tidak ada. Putra Al-Fatir Alassi. Hadir Pak. Oke, lalu yang berikutnya Raditya Pascal Ramadan. Sekali lagi pengulangan ya. Raditya Pascal Ramadan. Oke, tidak ada. Selanjutnya Raihan Surya Saputra. Hadir Pak. Kemudian Rama Riyadi Satrio. Hadir, Pak. Kemudian Rizky Fadila. Sekali lagi diulangin Rizky Rahmat Fadila. Oke, tidak ada. Tin Nala Afrilian. Sekali lagi diulangin Tin Nala Afrilian. Tidak ada. Tejan Tarum. Hadir, Pak. Valeri Dianka Kusumo. Hadir, Pak. Terakhir Yafi Maulana Fauzan. Oke, diulangin ya. Untuk yang terakhir Yafi Maulana Fauzan. Oke, baik, tidak ada. Ini adalah input absensi kehadiran mata Pak. kuliah. Apa? Maaf, saya Andika Wisnu Nugroho dari kelas A. Tadi jaringannya nge-lag, Pak. Maaf, Pak. Ini Iya Pak, ini juga Zaki Pramudia dari kelas A. ini satu-satu. Ini kelas B. Ini kelas B-nya sudah semua ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan input absensi kehadirannya di kelas B. Kemudian tadi siapa? Kelas A ya. Kelas A siapa namanya? Andika Wisnu Nugroho, Pak. Oke, NIM 03. Iya, Pak. kemudian Nama Zaki Pramudia Widianto, Pak. ini Tim kelas 010. apa ini? Zaki. Kelas A juga, Pak. Hah? Kelas A juga Zaki Pramudia Widianto. Saya juga, Pak. Enrico Orion, Pak. Bentar, satu-satu. Ini. Oke, terus siapa? Enrico Urawan, Pak. NIM 093. Enrico. Enrico Urawan, NIM 093. Oke. Saya Pak Rasyan Kinan, Baik, NIM terima kasih, Pak. 114, kelas A. Kelas A. Di bawah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Muhammad Alaina Raihan, Pak. Maaf, tadi ke toilet.
Ini siapa? Muhammad Alaina. Raihan. Itu kelas? Kelas A, Pak. Oke. Berarti semuanya sudah ya untuk kelas A dan kelas. Izin, Pak. Saya Arif Firmansyah dari kelas A. Hah? Masih ada lagi? Oke. Izin Pak, saya Rizky Rahmat, kelas B. Hadir. Kelas apa? B. Namanya? Iya Pak. Rizky Rahmat Pak, kelas B. Kelas B. Namanya Rizky Rahmat ini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, berarti sudah ya semuanya ya. Kalau misalnya sudah, ini saya tutup untuk input data absensi ya, kehadiran kelas A dan kelas B perpindahan kalor dan massa. Oke, baik. Kalau tidak ada mengenai pertanyaan yang materi tadi cerita tentang heatsink, lalu bagian berikutnya sebagai tugas mandiri, karena ini tugas mandiri itu tujuannya adalah untuk membaca artikel. Kalau dengan baca artikel nanti Anda bisa mengetahui ya, bisa memahami apa yang tadi sudah diceritakan materinya tentang heatsink, seperti apa sih itu heatsink itu dimodifikasi ketika bentuknya lurus dengan lengkungan, lalu ada menimbulkan aliran vorticity, vortex, turbulensi, kemudian materialnya yang digunakan itu bervariasi, itu juga berpengaruh terhadap optimal dari heatsink yang digunakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, serasa cukup di siang hari ini. Nanti jangan lupa untuk kerjakan tugas mandiri. Untuk tugas mandiri, saya akan infokan atau saya akan kirimkan materi artikel. Tadi ada 6 artikel ya, nanti di review. Saya akan kirimkan di Google Classroom untuk materinya, dan itu dikerjakan secara mandiri. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum berakhir, di bagian ini masih ada pertanyaan atau ada input absensi yang belum terinput. Oke, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk recordingnya saya stop.